Kenapa berbeda? Karena mereka tidak mengandalkan imam, kita mengandalkan imam sebagai sanad kita. Karena imam itulah nanti nasab ilmu. Sebagaimana Habib itu punya nasab ke bapaknya, maka ilmu ulama itu punya nasab dari gurunya. Baru sah disebut ulama, baru sah disebut ustadz sunnah. Kalau enggak, Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri ghairina wa min syarri ma na'lamu min syarri ma la na'lam innaka anta 'alamul ghuyub wa nas'aluka al-khaira kullahu ma 'alimna wa la na'lamu na'udzubika min syarri kulli ma 'alimna wa la na'lamu innaka anta 'alamul ghuyub wa la haula wa la quwwata illa billah rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, saudara makan Allah, kayak mau perang aja tadi imam kita ya. Tenang aja Pak ya, masih banyak ulama kita. Iya. Alhamdulillah kita kembali di Masjid Al-Isra sesuai namanya. Tadi saya di Isra juga ya. Ternyata lebih enak di Isra Pak daripada nyetir sendiri. Semoga masih fit karena hari ini agak melelahkan bagi saya. Nanti diajak canda aja kalau saya agak capek ya. Kita sampai ke pembahasan yang kedua, membedah kitab Syekh Ali Jum'ah Hafizahullah. Beliau mufti Mesir yang lama, sekarang yang jadi mufti di Darul Ifta itu murid-muridnya semua. Dulu Darul Ifta kayak MUI, gak punya dana Pak. Beliau yang danain. Ya, beliau punya link dan beliau punya kemampuan finansial luar biasa, Syekh Ali Jum'ah. Dan karena beliau lumayan kritis terhadap teman-teman kita Salafi, orang Salafi bencinya bukan main kepada Syekh Ali Jum'ah. Saya tidak pernah membenci Salafi, walaupun Salafi mungkin benci saya. Kalau kita mengkritik Salafi bukan dalam rangka kebencian, itu hanya raddun ilmi, ya, kritik keilmuan, selesai. Kalau mereka menanggapi kita dengan emosional, bilang kita goblok, tolol, itu urusan mereka lah, ya. Urusan mereka dengan Allah. Kita nggak ada urusan dengan itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, teman-teman yang melakukan Allah, jangan terpancing kalau di grup-grup, ya, grup WA, di komentar di YouTube untuk membalas saya tidak ridho. Antum nggak usah layani. Ya, kalau mau balas dengan yang ilmiah. Kalau mereka bilang goblok, kita nggak usah bilang goblok. Ya, mereka bilang tolol, kita nggak usah bilang tolol. Ya, kenapa? Air putih, kalau ada teko, ada gelas, isinya putih, keluarnya putih. Dalamnya WC Pak, keluarnya WC. Dalamnya kebun binatang, keluar nanti kebun binatang. Mau begitu? Kita ngaji begini, niatnya bukan mau mengeraskan kolbu, bukan menodai jiwa. Kita ngaji begini untuk memperkuat keyakinan kita dan akidah yang kita sudah warisi dari ulama terdahulu yang sanadnya kepada ulama salaf lebih sahih. Ya, cuma itu. Ya, maka orang yang berniat begini, wajahnya akan bercahaya. Dia bahagia terus. Nggak ada kegalauan di wajahnya. Nggak ada kebencian gitu Pak. Nggak ada mata yang sadis, yang sinis, nggak ada. Santai aja, ya. Di halaman 27 di buku terjemahan, tadi saya bacanya yang Arabnya, ya. Yang Arabnya judulnya Intiqasul Asy'ariyah, ya.
Apa arti intikos? Intikos artinya menghina, merendahkan. Jadi salah satu karakter dari salafi, jadi nggak sah orang itu salafi, atau nggak akan ketemu salafi, kecuali dia punya karakter yang kedua ini. Jadi nanti jangan kemudian terpancing kalau bertemu begini. Apa karakternya? Intiqas. Intiqas dari kata intaqasa yantaqisu, naqs, ya. Menilai rendah. Menilai tidak hormat terhadap Asy'ariyah. Siapa yang disebut Asy'ariyah? Ahlus sunnah yang mayoritas ini. Yang meyakini, yang belajar akidah dengan metode sifat 20. Allah wujud qidam, baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Di sini anak-anak masih dilaguin gitu. Alhamdulillah. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi, selesai beliau mengalahkan salib, perang salib, itu beliau kemudian mengambil alih Al-Azhar yang tadinya Syiah Fatimiyah, Syiah Batiniyah, kemudian diambil alih tanpa perang menjadi Asy'ariyah Ahlus Sunnah hatta al-yawm, sampai saat ini. Bayangkan udah berapa lama itu. Ya. Dulu orang-orang Fatimiyah Batiniyah itu punya tradisi maulidan, tapi ala mereka diganti caranya oleh Salahuddin Al-Ayyubi menjadi cara Ahlus Sunnah. Jadi kalau ada nanti mereka bilang maulidan itu orang Syiah awalnya, itu versi Mesir. Kalau di tempat lain ada imam, ada sultan namanya Abul Muzaffar, seorang Sunni. Jadi bukan seorang Syiah. Nah ini biasanya caranya. Dan ingat Pak, ini tolong diingat-ingat terus. Kita ini mau bilang apa tetap salah oleh mereka. Antum bisa cari track record saya. Apakah saya pernah Syiah? Pernah Syiah enggak? Tahu Syiah? Ya, yang memuja Ali berlebihan lalu merendahkan sahabat selain Ali. Enggak ada. Tapi mereka tuduh kita Syiah. Karena udah enggak ada hujjah. Ya. Lalu ketika mereka cari, loh, kajian-kajian saya daurah Ahlus Sunnah. Ya, ada Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, bingung juga dia. Loh, yang benar yang mana? Syiah apa Ahlus Sunnah? Mereka ganti istilahnya. Ar-Razi liberal. Ya, kita mah senyum aja ya. Yang ngamuk-ngamuk teman-teman kita yang ikut daurah Ahlus Sunnah. Ya, saya senyum-senyum aja, nggak ada masalah. Saya dituduh begitu, mereka sama aja kalau lagi transfer amal pahalanya kepada kita. Makanya saya bahagia aja Pak. Gak ada sedih-sedih, gak ada terpuruk. Jadi kalau ada yang ngabarin, ente dibilangin orang liberal. Lah, kapan liberalnya? Murid Syekh Hasan itu dibilang liberal. Murid Syekh Ali Mustafa Ya'qub, imam besar Istiqlal, dibilang liberal. Kurang ajar sekali dia tuh. Tapi ya sudahlah ya. Kita senyum-senyum aja Pak. Ada yang berani bilang ke Ali Mustafa Ya'qub liberal almarhum. Ahli hadis Indonesia. Jika ahli hadis Indonesia itu liberal, kira-kira terus yang nuduh liberal kira-kira gimana Pak? Ya. Saya mewarisi ilmu hadis dari beliau. Kalau yang ngaji hadis 15 tahun dibilang liberal, terus ente yang nuduh kita liberal apa dong? Kira-kira begitu. Kita yang dari kecil sampai sekarang Ahlus Sunnah, terus dia yang nuduh kita Syiah apa dong? Ya tinggal dibalik aja Pak. Jadi nggak usah pakai hujah yang aneh-aneh ya. Nah, itu kalau udah mulai naik tuh suaranya ya. Maka Bapak Saudara makan Allah, apabila mereka menuduh kita sesuatu, ya idfa billatihi ahsan. Kuatkan dulu hujah baru balas. Kalau mau kita diskusi, ya. Taib. Nah, apa karakter mereka? Suka menghina, merendahkan Asy'ariyah. Tadi imam kita udah berani nyebut Radio Roja. Wah, kok nggak sebut ustadznya sekalian ya? Betul ya, ustadz-ustadz di Radio Roja, TV Roja itu jelas-jelas terang-terangan. Kita nggak usah sebut nama ustadznya. Apa pertanyaan jamaah? Ustadz, apakah Asy'ariyah Ahlus Sunnah? Jawaban mereka apa? Tidak, mereka firqatun dolalah, aliran sesat. Itu jawaban ustadz yang inisial F.
inisial Z, inisial A, inisial macam-macam lah ya. Inisial biar bapaknya pusing aja ya. Mereka bilang kita ini sesat. Kita cek dulu. Imamnya ngomong apa ya? Nah, ini kan di sini disebutkan pembelaan sebenarnya. Nah, sebelum masuk ke pembelaan, kita masuk dulu ke Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bilang apa terhadap Asy'ariyah? Kata Ibnu Taimiyah, Asy'ariyah itu banyak beberapa redaksi. Jadi Ibnu Taimiyah nggak konsisten nyebut Asy'ariyah. Karena mungkin pakai emosi ketika dia membahasnya. Pertama dia bilang apa? Asy'ariyah ini bukan Ahlus Sunnah murni, tapi Mu'tazilah banci. Nah, Mu'tazilah itu aliran yang di luar Ahlus Sunnah. Itu satu. Mukhannasul Mu'tazilah. Gitu bahasa Arabnya. Ini parah ini Pak bahasa Arabnya. Ya, istilah ini bahaya. Mukhannasul Mu'tazilah. Mukhannas itu artinya orang dua kelamin. Tuh. Ngomongnya ngomong istilah-istilah yang gak pantas itu. Ya, istilah-istilah yang jorok. Terus yang kedua dia bilang apa? Nggak konsisten. Tadi bilang Mukhannasul Mu'tazilah. Yang kedua Ibnu Taimiyah bilang Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah di negeri yang tidak ada kita, Salafi gitu. Jadi kalau nggak ada Salafi ya Ahlus Sunnahnya sih Asy'ariyah. Tapi kalau ada Salafi, maka Asy'ariyah nggak masuk Ahlus Sunnah. Enak amat. Dua. Yang ketiga, mereka bilang apa lagi? Mereka Ahlus Sunnah di selain bab sifat. Nah, ini agak mendingan. Jadi cuma bilang hum, ya, khalafu Ahlus Sunnah fi babis sifat. Gitu doang ngomongnya. Ini yang diulang oleh Syekh bin Baz. Ini yang diulang oleh Syekh Utsaimin. Syekh bin Baz dan Utsaimin lebih cantik mengatakan, mengeluarkan Asy'ariyah dari Ahlus Sunnah tidak adil dalam fatwanya. Tapi memasukkan mereka semua ke Ahlus Sunnah juga tidak adil. Kenapa Syekh Utsaimin berani ngomong gitu? Utsaimin Salafi. Karena dia udah kebentur, mentok. Cari ahli fikih rata-rata Asy'ariyah. Cari ahli hadis rata-rata Asy'ariyah. Cari ahli qalbu rata-rata Asy'ariyah. Mau lari kemana? Dia punya sanad Quran. Coba buka semua sanad teman-teman Salafi itu, sanad Qurannya. Buktikan nanti. Paling 2 orang ke atas, semuanya sudah Asy'ariyah, bermazhab, dan Sufi. Nggak bisa mau lari kemana, nggak bisa. Hatta Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabiyah, gurunya Muhammad Hayyat As-Sindi, akidahnya Maturidiyah Asy'ariyah. Dan bertasawuf Naqsyabandiyah Qadiriyah. Mau lari kemana? Ya. Belum lama ini saya dikirimin teman sanad-sanad Quran Salafi. Banyak Pak. Kita ceklah sanad dari Mesir, sanad dari Yaman, dari Saudi. Loh ke atasnya ulama Mesir rata-rata. Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i, ya, itu Imam Ahlus Sunnah, Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab Hanafi, Sufi, bertarekat Naqsyabandi. Mau lari kemana dia? Ya, itu orang yang punya sanad ini bilang Ar-Razi alirannya Jahmiyah. Ini nomor 4 Pak. Mereka bilang Ahlus Sunnah Asy'ari itu tidak Ahlus Sunnah, tapi apa? Jahmiyah. Apa arti Jahmiyah? Jahmiyah itu istilah untuk pengikut Jahmun bin Safwan atau Jaham ibnu Safwan. Jaham ibnu Safwan ini dia menolak adanya sifat Allah dan mengatakan Allah di mana-mana. Coba cek. Bapak meyakini Allah di mana-mana? Diajarin begitu enggak? Enggak. Berarti benar enggak nih tuduhan bahwa kita ini Jahmiyah? Ya enggak cocok. Justru Ahlus Sunnah Asy'ariyah menolak keyakinan bahwa Allah bertempat. Berarah aja ditolak, apalagi bertempat. Ya kan? Jihah bahasa Arabnya, berarah di atas. Kita bilang Allah Maha Tinggi, tapi tidak atas fisik.
Maka kalau Bapak, Ibu, lihat, kalau guru-guru kita, termasuk saya, kalau ngomong begini ya Allah, itu bukan berarti arah atas dalam pengertian benda. Ini cuma menunjukkan ta'zim. Tidak masalah. Tidak ada kita bilang Allah itu bertempat di atas. Kalau mereka memang mengatakan fi jihatil ulu, wajib meyakini bahwa Allah bertempat di atas. Di mana? Ambigu. Jadi akidahnya mereka mengatakan Allah di atas itu ambigu antara aras dan langit. Yang benar yang mana? Allah di langit apa di aras ya? Ya, candain aja Pak. Oke. Lalu di Indonesia, nah ini menyedihkan sekali. Maka mohon maaf Bapak, pesantren modern di Indonesia rata-rata mengajarkan akidah Asy'ari untuk anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Nanti ketika anak-anak itu remaja dimasukin kitab Saleh Fauzan, judulnya Akidah Ahlus Sunnah. Hati-hati maksud dengan anak ke dalam pesantren hari ini. Makanya anak pesantren bisa ekstrim Pak. Oh Ustadz, kita nggak ngaruh. Hebat amat ente. Bisa kita cek. Ya. Saya ketemu dengan tamatan salah satu pesantren tersebut. Mengatakan apa? Tawasul musyrik. Orang ziarah kubur ngambil berkah musyrik. Allahu Akbar. Doktornya di mana? Doktornya di Al-Azhar. Tapi karena basic akidahnya sudah terpengaruh oleh kitab Saleh Fauzan, ini zombie-zombie ini muncul Pak nanti. Menghalalkan darah kita nanti. Saya nggak mau sebut deh pesantrennya. Semoga para kiai, mohon maaf para kiai, tolong perhatikan kitab yang antum ajarkan di pesantren. Jangan cuma karena ingin dapat biaya dari negeri-negeri sana, kemudian ganti akidah dan itu membahayakan anak-anak kita nanti, generasi depan. Kalau memang begitu dibiarkan, benarlah kata guru kami, nanti itu Ar-Razi yang bunuh Muslim itu berpakaian Muslim. Cuma karena beda faham dikit, penggal gitu. Beda faham dikit, bunuh. Ya, masalah tawasul nggak tawasul, halal darahnya. Nanti begitu Pak. Ini bahaya nih. Ya, kalau kita nggak luruskan nanti bisa bahaya. Nah, selesai dulu Pak. Oke, jadi apa yang disebut akidah Asy'ari? Pemahaman Salafi mengenai akidah Asy'ari itu ambigu juga. Pertama, mereka meyakini akidah Asy'ari itu akidah buatan Imam Asy'ari. Makanya pertanyaannya ke kita gimana? Konyol-konyol Pak, nanyanya gini. Ya saya mau ketawa sih. Pertanyaannya gini, Ustadz, nggak panggil Ustadz malah, ya? Nggak ngakuin kita Ustadz, ya nggak apa-apa juga sih ya. Santai aja Pak kalau nggak diakuin. Yang imam ahli fikih yang ente ikuti siapa? Kita jawab Imam Syafi'i. Loh kenapa ente nggak pakai ikut akidah Syafi'i? Gitu. Gitu nanyanya. Kalau orang awam kejebak nggak? Kejebak. Ente belajar Sahih Bukhari kan? Ya, kita bilang iya. Kenapa ente nggak pakai akidah Bukhari? Tapi kalau Bapak tahu cara memahaminya, itu gampang balasannya. Pakai itu lagi balasnya. Kita tanya balik, katanya ente anti mazhab. Ya, nanti kita bahas di pertemuan ketiga. Oke, loh kenapa disebut mazhab Syafi'i? Ente tahu nggak? Tanya balik ke dia. Kenapa disebut mazhab Syafi'i? Apakah itu buatan Imam Syafi'i? Kalau dia bilang iya, ya konyol lagi. Ya, itu paling konyol yang saya temui dalam kajian kita. Kalau dia bilang apa? Itu mazhab buatan Syafi'i. Itu berarti apa? Nggak ngerti apa itu mazhab.
Jadi apa arti mazhab? Mazhab itu kumpulan imam terhadap riwayat-riwayat yang mereka kumpulkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat guru-guru mereka. Karena yang mengumpulkan itu Imam Syafi'i, disebutlah mazhab Syafi'i. Sama hadis Sahih Bukhari. Emang buatan Imam Bukhari? Saya mau tanya nih, hadis Sahih Bukhari, emang buatan Bukhari? Enggak, terus buatan siapa? Buatan Nabi. Terus kenapa disebut Sahih Bukhari? Karena Imam Bukhari lah yang mengumpulkannya. Itu yang disebut mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i lah yang mengumpulkannya. Sama nanti, Thariqat Naqsyabandi, Thariqat Alawi, itu bukan buatan Imam Bahauddin Naqsyabandi atau buatan Sa'adah Alawiyah, bukan. Tapi itu kumpulan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ilmu zikir dan ilmu qalbu oleh imam-imam itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah toh? Ya. Kalau dia nggak terima juga nggak bisa. Ya udah, ente punya sanad Quran nggak? Punya. Berapa qiraat yang ente kuasai? 7. Oke. Sebutin qiraat yang ente pakai. Dia pasti bilang, apa qiraat yang kita pakai di Indonesia? Atau yang di Mekah? Hafaz, riwayat hafaz dari Asim, namanya qiraah Asim. Pertanyaannya, itu Quran qiraah Asim emang buatan Imam Asim? Kenapa disebut qiraah Asim? Karena Imam Asim lah yang meriwayatkannya. Kumpulan riwayatnya disebut dengan qiraah Asim. Gampang toh? Qiraah Nafi', qiraah Ibnu Katsir, qiraah Kisai, banyak itu qiraah itu, ya. Bukan berarti itu buatan mereka. Quran yang kita baca sekarang bukan buatan Imam Asim. Maka kalau disebut mazhab atau manhaj Imam Asy'ari, itu adalah akidah yang dikumpulkan lalu disusun kembali oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mudah memahaminya? Ya. Loh, kenapa nggak pakai akidah Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan nggak nulis bab akidah. Gitu masalahnya. Loh, Imam Malik? Ya, Imam Malik nggak nulis bab akidah. Ada Imam Bukhari dikit, Kitabul Iman dan Kitabut Tauhid. Antum lihat persis seperti ajaran Imam Asy'ari. Persis sama. Tamam. Ya, kalau nggak 100%, tis'ina filmiyah, 90% sama. Nanti kita bawain kitabnya ya. Kitab Sahih Bukhari, Kitabul Iman dan Kitabut Tauhid, dua bab itu. Kemudian ada akidah Imam Asy'ari. Persis sama, nggak jauh beda. Jadi kalau ada yang nanya, gampang jawabnya sekarang? Ya, semoga bisa ngikutin ya, kan bisa diputar lagi nanti kan. Baik. Terus nggak puas merendahkan Asy'ariyah, mereka buat cerita palsu tentang Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu Bapak wafat tahun 324. Saya pendek aja ya. Asy'ari ya. Namanya panjang, Abul Hasan Asy'ari. Beliau ini lahir diperkirakan 255 atau 260. Syekh Ali Jum'ah bilang 260. Wafatnya 324. Ada yang mengatakan 333. Karena dulu nggak ada KTP, Pak. Nggak ada laporan kematian kayak di sini. Ya, nggak ada dukcapil dulu. 40 tahun. Coba 60 tambah 40 berapa tuh? Berarti 300. Maka saya tidak sepakat dengan tanggal ini, dengan tahun ini. Di dalam buku kita tulis bukan 260 tapi 255. 255. Ini kan yang ditulis di banyak kitab. Sehingga kalau 40 tahun jadi berapa? 295.
5, beliau masih bisa ketemu Imam Junaid. Karena Imam Subki dan imam-imam lain mengatakan Imam Asy'ari ini pernah berguru ke Imam Junaid. Siapa Junaid ini? Ada yang namanya Junaid nggak Pak? Imam ahli tarekat sufi, salaf. Wafatnya tahun berapa? 297. Kalau tobatnya 255, jadi 40 tahun beliau ini sesat. Menyimpang, akidahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah ini menyimpang, menolak sifat-sifat Allah. Ya, kecuali sekelompok mereka. 40 tahun dia hidup dalam keadaan itu. Tapi 40 tahun ini pun ambigu. Karena kecilnya beliau, jadi waktu kecil, sampai beliau balik, sampai sebelum balik lah kalau emang nggak mau disebut. Ya, itu berguru kepada imam yang lain. Siapa imamnya? Zakaria As-Saji. Kita pendek aja. As-Saji. Ya, Imam Zakaria As-Saji. Imam Zakaria As-Saji ini berguru langsung ke Imam Ahmad. Oke, kita turunin sini ya. Berguru ke Imam Ahmad ibn Hanbal, yang disebut Hanbali. Ya. Ahmad ibn Hanbal ini wafat 241. Ya. Kemudian Ahmad bin Hanbal berguru ke siapa? Banyak gurunya. Di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru ke Malik. Nah, ini yang saya sudah sering sebutkan. Malik ke Nafi'. Nafi' Ibnu Umar. Ibnu Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi. Nah, ini yang disebut sanad. Ini kalau saya bahas sebelumnya sanad ini dia barangnya, ya. Jadi Imam Asy'ari waktu kecil sudah ahlus sunnah. Jadi cerita yang benar itu bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Salafi bahwa Imam Asy'ari itu 3 fase, Mu'tazilah, Kullabiyah, jadi Salafi. Nah, ini kan mereka menista siapa ini? Menista sejarah, Pak. Ngarang gitu. Tidak pernah ada berita itu sampai abad ke-8 Hijriah. Jadi beliau ini wafat tahun 324. Sampai tahun 700-an, nggak ada orang ngomong begitu. Nggak ada orang ngomong gitu. Datanglah Ibnu Taimiyah, dia buat cerita palsu tentang itu. Ngarang, bukan palsu juga sih, dia ngarang-ngarang aja. Sejarah itu bisa nggak pakai ngayal? Bisa. Serius? Wah, pinter Pak ya. Nah, itu jadinya. Tapi kalau sejarah yang benar bisa pakai khayalan nggak? Sejarah yang benar gimana? Harus ada datanya. Selama 4 abad nggak ada ceritanya tuh. Beliau itu 3 fase terakhir jadi Salafi itu nggak ada ceritanya. Terus gimana? Ya beliau itu begitu-gitu aja. Maka nanti di sini di halaman berapa ini? Di halaman 31 ada perkataan Imam Subki. Silakan dibaca Pak di rumah. Apa kata Imam Subki? Kalau disebut akidah Asy'ari bukan berarti buatan Asy'ari, tapi itu akidahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Akidahnya Syafi'i, yaitu dia. Ya. Akidahnya Malik, yaitu juga dia. Itulah akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka konyol lagi, Pak. Loh, ente gimana Ar-Razi? Kok bilang akidahnya mereka ngikut Imam Syafi'i, ikut Asy'ari? Kan Asy'ari belum lahir. Jadi mereka nuduh kita bahwa akidah Imam Asy'ari itu diikuti oleh orang sebelum Asy'ari. Konyol nggak tuh? Kita ngomong gitu. Enggak, kita mengatakan Imam Asy'ari itu mengumpulkan akidah ulama salaf, lalu diriwayatkan oleh beliau, jadilah namanya akidah riwayat Imam Asy'ari. Bukan berarti ulama salaf itu ikut beliau, bukan begitu. Beliau yang ikut ulama salaf.
Nah, ini maksud dari Imam As-Subki. Oke? Nah, ini kira-kira ini. Jadi, benarkah beliau mengalami 3 fase seperti yang digambarkan oleh orang-orang Salafi? Bahwa pertama beliau Mu'tazilah, Kulabiyah, lalu jadi jadi Salafi. Itu tidak benar. Itu cerita palsu. Gimana cara membuktikannya? Ada satu kitab yang pernah kita ajarkan 2 semester di Ma'had Darussunnah, Ma'had Kiai Ali Mustafa Yaqub, kitab Tabyin Kadzbil Muftari Fima Nusiba Ilal Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. 1 jilid, Pak. Imam yang ngarang namanya Ibnu Asakir, ahli hadis di zamannya. Makomnya seperti Imam Bukhari di zaman Bukhari, tapi Imam Bukhari kan udah meninggal. Maka di zaman itu beliaulah seperti Imam Bukhari. Imam Ibnu Asakir ini mengumpulkan data siapa sajakah yang mengikuti Imam Asy'ari. Apa sajakah yang terjadi selama hidup Asy'ari. Nggak ada tuh penjelasan 3 fase, nggak ada. Maka itu adalah kebohongan yang dibuat-buat oleh musuh-musuh Asy'ari. Ya. Jadi kita kalau bilang Asy'ari, kita bukan lagi berakidah yang beda dengan akidah Nabi. Enggak. Akidah ini adalah riwayat yang dikumpulkan Asy'ari dari Nabi SAW. Gitu Pak sederhananya. Ya. Lalu apa tuduhan mereka lagi? Nah, ini tuduhan yang lumayan konyol juga Pak. Orang-orang Salafi menuduh baik imamnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Abil Izz, Muhammad bin Abdul Wahab, Saleh Fauzan bin Bas, Albani, sama. Karena tidak mengerti hakikat akidah Asy'ari, mereka menuduh Asy'ari hanya menerima 7 sifat Allah. Berapa yang tuduhannya? Hanya menerima 7 sifat Allah. Konyol nggak tuh? Ya, selevel Ibnu Taimiyah nggak mengerti akidah Asy'ari, bayangkan. Ketidakmengertian itu diwariskan. Itu bahasa halus ya Pak. Mau bahasa kasarnya? Kalau Ustadz Somad bilang dosa warisan, kalau ini bodoh warisan. Tapi nggak usah dipakai Pak istilah itu. Kita pakai istilah ketidakmengertian itu. Nah, ini diksi yang saya gunakan. Walaupun Bapak sudah tahu maksud saya ya. Ketidakmengertian ini diwariskan. Jadi yang warisan nggak genetik sama duit sama harta doang Pak ya. Orang kurang paham juga diwariskan, nggak pahamnya itu. Kacau nggak ntar tuh? Nah, kekacauan ini turun-temurun begitu sampai sekarang. Nah, ini yang kemudian kita sedih ya, kita sedih. Saya sedih melihat teman-teman Salafi kok begitu memahaminya. Coba tanya, di sini Ustadz ngajarin akidah siapa Ustadz? Habib Ges, alhamdulillah. Itu emang dia bidangnya itu. Habib Ges sudah megang. Habib Ges itu hafal matan-matan unik dalam ilmu akidah. Aqidatul Awam, Jauharut Tauhid, itu hafal dia Pak. Jadi kalau mumpung Habib Ges dekat sini, betul-betul ditarik aja Pak sini ya. Tarik aja sini, nggak mau jemput gitu. Emang bidangnya itu, seharusnya Habib Ges memang concern di situ. Biar jadi Syekh Ali Jum'ah kedua di Indonesia. Ya, amin. Ya. Saya kenapa megang akidah selama ini? Karena emang jurusan saya juga ke akidah dan hadis. Jadi jurusan saya 2. Nah, tapi kalau sudah ada nanti yang megang itu kita kurangin. Kita ngomong ilmu qalbu aja ntar. Ya. Nah, sekarang biar panas-panas dulu deh. Ya. Tidak ada dalam kitab Asy'ari pernyataan bahwa yang diterima, yang dipercaya cuma 7 sifat. Nggak ada. Kitab Sanusi nggak ngomong begitu. Jauharut Tauhid nggak ngomong begitu. Aqidatul Awam nggak ngomong begitu. Yang ada redaksinya, sebagian yang mesti dimengerti, yang wajib diketahui adalah 20 sifat. Yang wajib 20 sifat mustahil, lalu 1 yang jaiz. Itu ada, tapi belakangan. Kalau dulu nggak dihitung. Tapi bukan berarti sifat Allah cuma 20 atau 7. Itu keliru besar. Maka mereka wajib melihat satu kitab judulnya Al-I'tiqad
Ya, karya Imam Al-Baihaqi, imam ahli hadis. Al-I'tiqad. Itu kumpulan, Pak. Ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis, lalu penjelasan akliyahnya, ayat hadis, penjelasan nakliyahnya, lengkap di situ. Mereka punya ustadz, punya ulama di sana. Namanya Hawali apa siapa ya? Apa kata dia? Kalau ente buka kitab-kitab Asy'ariyah, ente nggak ketemu di situ satu ayat pun atau satu hadis pun. Ini penghinaan nggak? Ya, Safar Hawali, kemudian Abdurrahman Ad-Dimashqi. Dua orang ini menuduh Asy'ari sedemikian rupa. Kalau kamu buka kitab Asy'ariyah, kitab akidah Asy'ariyah, nggak akan ketemu satu ayat ataupun satu hadis. Semuanya akal-akalan, gitu maksud dia. Ini pembohongan nggak? Nah, ini yang disebut penghinaan terhadap akidah Asy'ariyah. Berarti yang nggak baca siapa? Dia atau kita? Ya. Tadi kita sebut nama kitabnya apa? Al-I'tiqad ila Sabilir Rasyad, karya Imam Al-Baihaqi. Kecuali dia bacaannya kitab matan. Tahu matan Bapak Ibu? Bukan mantan loh ya. Kitab matan itu ringkasan-ringkasan. Mukhtasar. Kan namanya ringkasan ya nggak disebutin ayat. Contoh Aqidatul Awam. Cuma dua halaman, Pak. Emang nggak ada dalilnya, itu kan cuma kesimpulan-kesimpulan. Jadi dia baca buku-buku kecil, lalu nggak ketemu sama dia ayat. Dia kira nggak ada. Sebenarnya nggak usah itu deh. Dia nggak selesai baca satu kitab saja, yaitu Sanusi. Di kitab Sanusi ada ayatnya, ada hadisnya. Nggak baca dia, Pak. Dia baca dari awal, paling baru 2-3 lembar udah capek baca, nggak ngerti. Jangankan kitab akidah Asy'ariyah, kitab imamnya sendiri dia nggak ngerti, Pak. Ibnu Taimiyah nulis kitab Dar'ut Ta'arudil Aqli wan Naql, atau Bainal Aqli wan Naql. Penolakan kontradiksi akal dengan nakal, akal dengan dalil teks. Itu bagi mereka dilarang muridnya baca. Ente nggak usah baca kitab yang gituan. Gitu. Jadi jamaahnya dilarang baca kitab imamnya. Kira-kira gimana? Selama-lamanya ketidakmengertian itu abadi. Nah, inilah masalahnya. Kita jangankan kitab imam kita, imamnya dia aja kita selesai kok bacanya. Ya. Akidah Wasithiyah kita baca, Isfahaniyah kita baca, ya, Al-Wasithiyah kita baca. Usulus Salasah kita bawa tauhidnya, Muhammad Wahab kita baca, Saleh Fauzan nulis kita baca. Ibnu Abil Is 2 kali khatam, Pak. Setebel ini kitabnya, 2 kali khatam, nggak percaya kita baca lagi. Itu khatam sama guru kita yang nggak baca sendiri. Nah, itu kejadian dan sama salah persepsi semua. Hampir semua begitu. Ada satu ustadz juga ya Salafi di Pekanbaru dengan fasihnya ngomong Asy'ari nggak terima ayat apa sifat-sifat Allah kecuali hanya 7. Tuh. Diwariskan. Kekonyolan itu kok diwariskan? Ini aneh ini. Orang mewarisin harta gitu, kecerdasan, genetiknya. Ini malah yang mewariskan ketidakmengertian ini. Ya. Dan mereka nggak mau perbaiki. Kenapa? Udah dasarnya dari dulu nggak boleh ngaji kepada selain ustadz mereka. Apalagi baca kitab selain kitab mereka. Nggak boleh, Pak. Jadi udah kayak apa ya? Fanatismenya sudah nggak bisa diobati. Tapi kita kasih tahu teman-temanku Salafi, jika Anda ingin tahu kebenaran akidah Anda, bacalah buku dan ngajilah kepada guru yang berbeda faham dengan gurumu. Buku yang beda dengan gurumu. Saya yakinkan, nggak nyampe sebulan berubah ente. Nggak nyampe sebulan. Ya, berubah pasti. Kenapa? Pasti banyak pertanyaan. Baik. Nah, suatu kali Imam Ibnu Rushd, imam bermazhab Malikiyah di Andalus, ditanya mengenai hukum mencaci, merendahkan
Asy'ariyah. Apa kata beliau? Mereka wajib dimintai tobat. Ya. Tapi di sini bahasanya agak dahsyat, Pak. Halaman 35. Tidak akan ada yang paling bawah yang berkeyakinan bahwa mereka berada dalam kesesatan kecuali orang dungu dan bodoh atau ahli bid'ah yang menyimpang. Jadi kata Ibnu Rushd, yang meyakini bahwa Asy'ariyah itu sesat hanyalah orang dungu. Tuh, bukan saya yang ngomong, Pak, ya. Dungu dan bodoh gitu. Waduh, serem amat bahasanya. Atau ahli bid'ah yang menyimpang dari kebenaran. Tuh, 3 gelarnya Ibnu Rushd terhadap orang yang mengatakan Asy'ariyah sesat. Gimana tuh kira-kira, Pak? Kita dari tadi menghindari kalimat ini, Pak. Tapi muncul kalimat ini dalam kitab. Jadi sekelas Imam Ibnu Rushd menganggap pengingkar terhadap ajaran Asy'ariyah itu dungu, bodoh, ahli bid'ah. Bahkan menyebut jika mencaci mereka, mencaci kan hukumnya fasik. Ya, kecuali orang fasik. Jadi tidak ada yang mencaci mereka kecuali orang yang fasik, nggak mengerti. Nah, ini bahasa-bahasa beliau. Nah, saya tidak menggunakan bahasa itu, saya cuma akan mengatakan la yazummul asy'ari wal asy'ariyah illa man la ya'rif bihaqiqatihi. Itu bahasa halusnya. Tidaklah menghujat Asy'ariyah, menyesatkan Asy'ariyah kecuali orang yang tidak mengerti hakikat Asy'ariyah. Gitu aja. Kita nggak mau pakai uslub-uslub metode-metode yang tadi. Capek ya, buang-buang energi. Taib. Yang paling menakjubkan nanti di kajian Asy'ariyah itu adalah seperti yang saya katakan tadi, imam-imam yang menguasai ilmu-ilmu keislaman hampir semuanya Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Ini yang paling mengagumkan. Nanti Bapak coba lihat, ini halaman 43 sampai ke belakang. Ya, di sini disebutkan yang gede-gede aja 19. Ya, tapi 19 sudah kebawa semua tuh dah. Kan Salafi sekarang ngaku akidah mereka akidah ahli hadis, benar nggak? Benar? Akidah sunnah, ustadz sunnah. Ya udahlah, pakailah istilah itu. Kita nggak akan merebut istilah itu. Ya, kita punya istilah sendiri. Ahlus sunnah wal jamaah, dipendek as wajah. Ya, jadi kita nggak akan ngambil-ngambil istilah mereka. Kita sudah punya istilah ini dan dapat ijazah dari guru kita istilah seperti ini. Jadi nggak perlu dibuat-buat, nggak perlu branding, nggak perlu sebutan sekolah sunnah, nggak perlu, Pak. Nanti ada tukang cukur sunnah lagi. Ya, sudah ada kali ya. Bekam sunnah, bekam ya sunnah, masa bekam nggak sunnah? Tayyib. Siapa saja yang disebut? Yang pertama Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban ini, Bapak sudah makan Allah, kitab sahih itu tidak hanya Bukhari dan Muslim. Ada banyak kitab sahih. 1 sahih Bukhari, 2 sahih Muslim. 3 sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, tapi Ibnu Khuzaimah ini kan meninggal sebelum Imam Asy'ari dikenal sebagai imam. Maka kita nggak masukin. Ada sahih yang ke-4, sahih Ibnu Hibban. Judulnya apa? Sahih Ibnu Hibban. Alhamdulillah kita punya kitabnya. Ya. Yang kelima ada sahih, judulnya Al-Mustadrak ala Sahihain karya Imam Al-Hakim. Judulnya apa? Al-Mustadrak ala Sahihain. Sayangnya 2 kitab yang terakhir ini belum diterjemah. Semoga nanti ada yang terjemah. 2 imam terakhir ini hidup setelah Imam Asy'ari dan mereka berakidah dengan akidah Imam Asy'ari. Imam yang nomor 2 terakhir yaitu Ibnu Hibban itu diusir oleh kelompok ekstremis dari kalangan, dulu disebutnya kelompok musyabbihah, ya, kelompok yang menyerupakan Allah atau mujassimah, dari kampungnya sendiri. Kampungnya sendiri di Busti, ya,
daerah Persia di sana. Beliau diusir dari kampungnya karena kampungnya waktu dia tinggal itu kemudian dikuasai oleh orang-orang ini. Jadi kalau kita membiarkan masjid kita, nanti kita diusir, Pak. Ya, bisa diusir kita nanti. Nah, ini bukan nakut-nakutin, emang menakutkan, ya. Emang menakutkan, maka jangan biarkan celah ini diisi. MRBJ, Masjid Raya Bintaro 9. MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya, ya, 9. Itu mereka berani bentak Said Agil Munawar, Pak. Guru kita semua. Sayyid Habib itu. Coba beliau kan nggak pakai gelar-gelar Habib, ya. Itu semua dokter-dokter di Indonesia yang sekolah di IAIN UIN itu muridnya semua. Karena beliau lah yang bangun pasca sarjana kemana-mana. Itu beliau yang bangun. Bangun di mana-mana. Itu muridnya semua. Itu dibentak, Pak. Padahal beliau ini S1 Madinah, S2 Mekah, S3 Mekah. Kurang apa coba? Ya, ternyata beliau cerita ke kita. Tahu nggak ente katanya? Kami dulu kalau mau maulidan harus dulu masuk ke kebun kurma dulu. Kalau ketahuan ma'askar dibubarin. Nah, jadi yang bubarin beda lagi. Kita azan dulu. Sayyidina Maulana Muhammad. Nah, tadi kita berhenti di Imam Ibnu Hibban. Ya, Ibnu Hibban, Imam ahli hadis, nggak ada yang mengingkarinya. Cuma sayang, beliau diusir di zamannya karena di kitabnya judulnya Al-Majruhin, jadi perlu punya kitab As-Siqat, lalu ada Al-Majruhin, daftar orang-orang yang bermasalah. Muqaddimahnya menyebutkan Maha Suci Allah dari arah. Arah kemana? Arah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Karena judul ini, karena muqaddimah ini, beliau kemudian diusir oleh kelompok yang ekstrim. Indonesia masih aman sih, Pak, ya. Cuma kalau udah kena akidah begini, wah gawat, ya. Sudah gawat. Jangan sampai. Masjid kita di kampung-kampung, di komplek-komplek mana, biasanya masih terbuka. Mereka mau minjem masjid, kita pinjemin. Ya, kita datang sama ustadznya, kita dengerin. Giliran ustadz kita datang, dia mau nggak dengerin? Nggak mau. Apa masalahnya? Oh, ternyata punya doktrin. Tidak boleh mendengarkan ahli bid'ah. Gitu. Itu doktrinnya sudah. Antum cari aja kitabnya kalau nggak percaya, ya. Itu ustadznya yang di Bogor itu punya buku dan ditulisin di footnote-nya. Jadi orang yang nggak jeli nggak tahu, dia tulis seperti itu. Kalau kita kan nggak. Kenapa? Karena imam kita, Imam Bukhari, berguru tidak hanya kepada ahli sunnah, juga berguru ke Syiah, juga berguru ke Qadariyah, berguru kepada orang-orang yang disebut ahlul irja, ya. Tapi tidak mengambil akidahnya. Cuma mengambil riwayatnya yang baik. Ini yang disebut ambil yang baik, buang yang buruk. Gitu, nggak masalah sebenarnya. Imam kedua yang disebut di sini adalah Imam Daruqutni. Nah, Daruqutni ini satu-satunya imam yang paling berani di halaman 44, ya, mengkritisi Imam Bukhari. Jadi yang sampai level Bukhari cuma Daruqutni, tapi kemudian Imam Daruqutni dikritik orang lagi. Hanya level-level orang hebat yang bisa mengerti kelemahan Bukhari. Dan itu terbaca oleh Imam Daruqutni. Tapi terbantahkan lagi. Imam Daruqutni ini, beliau ngajar di Baghdad. Ngajar di Baghdad, ya. Datanglah temannya ahli hadis, penghafal Sahih Bukhari, yang Sahih Bukhari itu dikritik sama Daruqutni. Bukan berarti Daruqutni membuang Sahih Bukhari. Dia hafal, Pak, Sahih Bukhari. Imam Daruqutni hafal Sahih Bukhari, tapi dia kritik karena bagi dia ada yang nggak puas. Temannya yang penghafal Sahih Bukhari namanya Abu Zar Al-Harawi dari kota Hera, sekarang masuk ke Afghanistan bagian barat, udah deket-deket dengan Iran hari ini, di bawah Uzbek, Pak.
Itu kota ahli hadis. Abu Dzar al-Harawi. Kalau sahabat Nabi, Abu Dzar al-Ghifari. Ketika Imam Abu Dzar al-Harawi ini bertemu Imam Darqutni, Imam Darqutni bilang, ayo saya ajak ke Imam Sunnah, qami'ul bid'ah, penghancur bid'ah. Wow, begitu bahasanya. Padahal mereka berdua Imam Sunnah. Ternyata dalam istilah ahli akidah, ahli fikih, dan ahli hadis, kalau disebut Imam Sunnah, bukan orang yang bilang ini sunnah, ini bid'ah, bukan. Ya, bukan itu yang disebut sunnah. Atau yang meriwayatkan hadis, belum tentu itu disebut Imam Sunnah. Imam Sunnah itu yang mengerti akidah, mazhab fikih, dan ilmu qalbu, sehingga mengerti ini bid'ah dari semua hal. Ini sunnah dari semua hal. Datanglah mereka ke suatu masjid, di situ ada majelis Imam Al-Baqillani. Siapa nama imamnya? Di sini nggak ditulis, Pak. Di nomor 44 kisahnya nggak ditulis. Karena yang buku ini buku kecil, bahasa Arab kan cuma 80 halaman, ya. Ini diterjemah kok bisa jadi 200-an. Gimana ceritanya tuh? Ya maklum, biar gampang dibaca. Imam Abu Dzar al-Harawi kaget-kaget, ini Imam Sunnah ya. Tapi nggak dia kenalin namanya. Habis ketemu Imam Darqutni, peluk-pelukan, cipika-cipiki, gimana orang Arab itu kalau akrab, Pak, pakai cium jidat gitu. Dia ambil kepala kita, dicium jidat kita. Ada yang cium mata, ada yang cium hidung, bukan itu homo, itu bukan. Emang itu cara mereka bertemu orang-orang yang mereka sukai, mereka sayangi di kalangan sesama muslim. Akrabnya bukan main. Bengong Abu Dzar al-Harawi. Maklum, orang bukan orang kota. Harawi itu kan ibu kota, tapi di provinsi. Baghdad kayak Jakarta, Pak. Wong deso datang ke kota. Nah, jadi kayak ciut gitulah. Udah selesai, pulang, Abu Dzar al-Harawi nanya, itu siapa tadi? Kata beliau, itu Imam Sunnah, penghancur bid'ah. Maksudnya apa? Karena imam ini Mu'tazilah, liberal, Syiah, angkat kaki dari Baghdad. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi karena Imam Baqillani, ya. Angkat kaki, Pak. Karena Baqillani. Akhirnya beliau selama nginap di Baghdad ngaji kepada siapa? Imam Baqillani. Ngaji ilmu akidah. Jadi Sahih Bukhari yang dia baca itu nggak bertentangan dengan akidah Imam Asy'ari. Lalu dia minta izin kepada Darqutni dan Baqillani untuk melanjutkan perjalanan mau haji. Jadi dulu orang kalau pergi haji, setiap mampir satu kota ngaji dulu sama ulamanya. Makanya pada pinter-pinter, Pak. Sekarang mohon maaf nih Pak Haji ya. Pak Haji langsung ditaruh, dijatuhin di Mekah, Madinah, di Riyadh, di Jeddah, Riyadh kejauhan. Makanya sampai sekarang taunya Bismillahirrahmanirrahim, Shadaqallahul Azim. Ya mohon maaf, 40 hari doang mau dapat apa? 40 hari kalau Bapak ngerti bahasa Arab, bisa banyak dapat ilmu di sana. Tapi kalau nggak bisa, nah ini problemnya sekarang. Jadi Pak Haji sekarang emang beda dengan Pak Haji zaman dulu. Pak Haji Abu Dzar al-Harawi mau calon haji, ilmunya udah ngelewatin Pak Haji. Sampai dah di kota Mekah, namanya orang udah manis ilmunya. Kalau ilmu udah manis, semut datang nggak? Datang, Pak. Nggak bisa sembunyi, orang tahu. Ini kayaknya bukan orang sembarangan nih. Dia colek-colek keluar hadis, colek-colek keluar hadis. Akhirnya ditanya, ente siapa? Abu Dzar al-Harawi. Ternyata namanya sudah sampai di Mekah. Didaulatlah untuk ngajar hadis selama di Mekah. Ngajilah orang Maroko, orang Yaman, orang Mesir kepada beliau, orang Syam, dari mana-mana. Dari situlah beliau mengajarkan Sahih Bukhari, mengajarkan akidah Asy'ari bersamaan. Apa kata ulama ahli sejarah? Dari ahli hadis penghafal Sahih Bukhari inilah menyebar akidah Asy'ariyah ke Maroko, ke seluruh penjuru Islam. Dari beliau. Enggak terpisah Pak Sahih Bukhari sama
Asy'ari nggak terpisah. Nah, mereka kan main klaim-klaim aja, Ustadz Sunnah ya, klaim aja. Ini kita punya imam, kita nggak perlu diklaim ya, sejarah yang berbicara, tertulis dalam kitab. Ya. Ada dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ya. Imam Subki juga ada, tadi Zahabi, Subki, Mizzi, lengkap semua mereka nulis begitu. Imam Mizzi juga nulis, Imam Ibnu Asakir nulis semua. Ya. Imam siapa lagi yang penulis Tarikh Baghdad juga nulis beberapa kisahnya. Taib. Ini baru beberapa. Ya. Ini terakhir aja nih biar pangkas imamnya. Imam pamungkasnya siapa? Kitab yang paling sering kita pakai untuk belajar hadis judulnya apa? Yang hadisnya 42. Arba'in. Kalau yang agak panjangan dikit, Riyadus Shalihin. Oke, udah. Kalau belajar hadis isinya hukum Islam, Bulughul Maram. Dah, nih. Siapa pengarangnya? Yang pertama dulu nih, Arba'in siapa namanya? Imam Nawawi. Oke. Imam Nawawi muncul nggak namanya di sini? Nomor 14 muncul, Pak. Wafat tahun 676. 676, gampang hafalnya. 676. Jadi 7-nya diapit 6. Beliau ini Imam Nawawi ahli akidah, ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf. Tapi terkenal sebagai ahli fikih dan hadis. Tapi oleh Albani disebut, kurang ajar nih Albani ngomong gini. Apa kata dia? Nawawi karena saking seriusnya belajar fikih dan hadis atau belajar hadis, dia kurang serius belajar akidah. Yang nggak serius belajar ente atau Nawawi gitu. Yang nggak punya guru akidah siapa? Albani atau Nawawi? Jadi jangankan kita, Pak, imam kita diremehin sama dia. Jadi kalau nanti imam kita diremehin mereka, santai aja, Pak. Mereka imam kita aja diremehin kok. Apa katanya tadi? Nawawi tidak serius belajar akidah. Ya. Enggak fokus belajar akidah. Makanya Imam Nawawi ikut Asy'ari. Jadi kesalahan Imam Nawawi itu adalah karena dia ikut Asy'ari, dicari kesalahannya. Padahal ini orang nggak mengerti sejarah kali ya. Imam Nawawi itu setiap hari belajar ilmu 12 bab. Di antara 12 itu salah satunya akidah. Masa nggak paham dia? Ya? Imamnya yang begini, Pak. Imam mereka berani meremehkan imam kita. Syekh Albani, dia punya sanad satu. Ke Syekh Muhammad Raghib At-Tabbagh. Selebihnya cuma guru bahasa, Syekh Burhan, lalu ayahnya yang kemudian dia lawan sendiri. Nggak banyak. Kita buka ya, Albani wa juhuduhu fi ilmil hadis, fi ilmil aqidah. Semuanya sepakat gurunya cuma itu. Paling banyak 4 atau 5. Yang punya sanad cuma satu, Syekh Raghib Tabbagh, gurunya Syekh Yasin juga. Tapi bukan guru ngaji, cuma guru ijazahan. Diijazahkan langsung karena dapat kabar beliau ini serius ngaji hadis. Syekh Raghib nggak tahu kalau beliau ini bikin onar. Ya. Apa kata beliau? Nawawi nggak belajar akidah dengan serius. Yang gurunya banyak siapa? Ya, yang menghabiskan umurnya ngaji siapa? Ini model-modelnya, Pak. Jadi kalau imam kita digituin, maka nanti antum kalau dengar kita digituin sama mereka, nggak usah khawatir. Paling mereka nanti bilang, ente siapa dibandingkan Albani? Ya, tinggal jawab, saya dokter. Albani dokter nggak? Gitu, gampang toh. Bukan lagi bela-belain dokter, Pak. Ini sambil canda aja ya, sambil canda. Nanti dijawab lagi, belagu ente sombong. Lah yang sombong siapa? Yang meremehkan imam kita siapa? Ya. Yang menganggap Syekh Albani segala-galanya, menguasai banyak ilmu, imam mujtahid mutlak siapa? Kan ente yang bilang, kita mah nggak bilang. Kita jawab gitu, Pak, ya. Ya, kalau diserius-seriusin begitu. Panas juga. Ibnu Solah ya, sebelum Nawawi juga sama. Khatib Al-Baghdadi, hampir semua ahli hadis lah.
Bahkan murid Ibnu Taimiyah tidak pindah kepada akidah Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir nggak pindah Pak dari akidahnya. Dia tetap mengatakan saya berakidah Asy'ariyah. Sehingga terjadi konflik antara dia dengan anak Ibnu Qayyim al-Jauziyah, namanya Syekh Ibrahim. Apa kata Ibnu Katsir? Kamu membenciku karena aku Asy'ari, karena aku berakidah Asy'ari. Kata siapa? Ibnu Katsir. Apa jawaban Syekh Ibrahim al-Jauziyah? Siapa yang percaya ente ini Asy'ari, sedangkan guru ente Ibnu Taimiyah. Jadi sampai sekarang orang nggak percaya Ibnu Katsir ini Asy'ari. Beliau bermazhab Syafi'i, Pak. Punya kitab Tabaqat Syafi'iyah. Gimana tuh? Dari mana juga ketahuannya? Yang boleh ngurus Darul Hadis Al-Ashrafiyah itu wakafnya hanya orang yang berakidah Asy'ariyah. Dan beliau salah satu dewan pimpinannya, Imam Ibnu Katsir. Ya, makanya beliau kalau dibuka tafsir Ibnu Katsir tidak ada satupun di dalam kitabnya akidah bahwa Allah bertempat di suatu arah. Tapi dia menyebutkan istawa, Allah bersemayam, kama yaliku bijalalih, sebagaimana pantas bagi Allah, bukan seperti yang kita bayang-bayangkan. Ya, bila kaif, bila tasbih, tanpa cara, tanpa dirupa-rupakan. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Nah, ini masih banyak nih Pak. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Jadi kalau mereka menghina imam kita, para masyayikh kita, ya siap-siap aja. Saya sudah sering dihina. Dari saya masih remaja, saya sudah dihina ya, oleh mereka, direndahkan oleh mereka. Dituduh Syiah oleh mereka, dituduh liberal, mereka udah puas. Maka itu kayak imun Pak, jadi udah mental semua. Ya. Akhir-akhir begitu Pak. Ada yang mau didiskusikan? Tafadhal. Ya, tafadhal. Belum bersanad ya Pak. Belum hidup dia. Ada pertanyaan kita kan live YouTube nih, dari ada yang pemirsa, untuk orang awam kitab apa untuk kita pelajari tentang akidah? Itu yang pertama, kitab apa? Yang kedua tentang ini, bagaimana sikap kita terhadap teologi akidah yang terbagi 3? Karena dalam kurikulum Kemenak, Kementerian Agama, pelajaran Quran dan hadis dan akidah itu dipelajari di madrasah tingkat SMP. Jadi bagaimana sikap kita? Iya. Ini emang harus ada di antara kita yang menyampaikan kepada Kementerian Agama bahwa ini berbahaya. Kecuali Kemenak punya definisi sendiri. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah. Karena akidah ini adalah awal dari semua ekstremisme di dunia. Ya. ISIS itu pakai itu Pak. Dengan itulah mereka menghalalkan darah tokoh-tokoh ulama besar yang ada di Irak. Tokoh-tokoh ulama besar yang ada di Syam. Syekh Al-Buti disembelih sama mereka, dibom sama mereka. Ya. Nah, ini terjadi. Nah, lalu apa buku akidah yang dianjurkan dalam bahasa Indonesia ya? Kan sudah ada terjemahannya Aqidatul Awam. Cuma Aqidatul Awam itu kan syair. Syair yang dibaca oleh anak-anak kecil dulu di Mekah, itu yang dibawa oleh ulama kita ke Indonesia. Dulu itu di Mekah dibacanya, sekarang nggak boleh dibaca di sana. Kalau ketahuan, bisa rame. Itu sekolah-sekolah yang ahlu sunnah, kalau ngajar Pak, covernya kitab yang dari Saudi, dalamnya kitab kita. Saking begitunya mereka tidak mengizinkan selain akidah mereka berkembang di Saudi. Indonesia ngasih mereka ruang banyak sekali. Saking banyak kita ngasih ruang, ini berbahaya. Ya. Ini berbahaya. Harus ada antisipasinya. Nah, semoga nanti ada yang punya keluarga, punya teman, atau sampailah ini kepada mereka,
tolong ini direvisi kembali. Ya, kalau saya kan bukan plat merah Pak. Ya, saya dosennya plat hitam. Ya, kita emang tidak mau terikat. Ya, biar kita nggak pro ke siapa-siapa. Kalau sudah plat merah kan saya wajib pro siapa? Ya, ya biar bebas, merdeka. Ya, alhamdulillah, nikmat sekali hidup merdeka itu. Saya nggak ada urusan anti pro, itu nggak ada urusan. Ya, akidah Ahlussunnah hanya mengajarkan tidak boleh berontak ke negara yang sah. Udah selesai. Mendoakan pemimpin kita doakan, walaupun kita nggak sepakat kita kritik. Tapi kita nggak pernah melaknat, kita nggak pernah ini. Kan ada ditulis ya dalam akidah kita. Ini yang diajarkan oleh Al-Habib Umar Ibn Hafiz, Al-Habib Ali Al-Jufri. Nah, ini yang mu'tabar di kalangan Bani Alawiyah, Sadah Alawiyah. Jadi itu yang umum. Kalau mau tambahan, misalnya bisa buka buku I'tiqad Ahlussunnah karya Buya Sirajuddin Abbas. Ya, ada ya, I'tiqad Ahlussunnah. Tapi tolong tidak diikuti tentang pandangan beliau bahwa Ibnu Arabi Syiah. Itu keliru, karena kabar yang sampai ke beliau Ibnu Arabi Syiah, padahal Ibnu Arabi itu Ahlussunnah. Oke. Beliau juga mengatakan Syekh Siti Jenar itu kufur atau halaj ya. Itu karena kabar yang sampai ke beliau tidak benar. Ya, kita sudah kaji, nanti insya Allah mungkin awal tahun lah ya, saya keluarkan kan nanti buku kecil Aqidah Ahlussunnah versi Ibnu Arabi, Imam Sufi. Yang dituduh Syiah itu, yang dituduh kafir oleh Ibnu Taimiyah. Ya, nanti kita keluarkan awal tahun insyaallah. Ini lagi saya edit ulang, enggak gede, Pak. Udah lama, itu dulu kita tulis waktu masih S1. Nanti bertahap keluar di buku Aqidah Ahlussunnah di negeri ini, Nusantara, mulai dari Aceh ya, Sumatera, Jawa, semua sampai ke ujung negeri kita, termasuk Patani, Malaysia, Brunei, Singapura, itu masuk dalam include itu. Dulu belum ada Singapura ya, masih Nusantara namanya dulu. Tapi ini bukan Islam Nusantara ya, saya nggak ada urusan sama itu. Namanya Nusantara. Nusantara kan negeri kita ini. Ya, insya Allah nanti bertahap barengan keluarnya. Ya, mohon doanya nanti biar barengan. Taib. Itu bisa nanti jadi bahan bacaan juga untuk sejarah dan isi akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah gampang akidahnya. Aqidatul Awam udah. Ya, Aqidatul Awam isinya gampang sekali. Jadi nggak perlu mikir-mikir berat. Yang begini-gini kan karena kita mempertahankan hujah kita aja. Ya, ada lagi yang mau nanya? Ya, Bapak apa Ibu nih? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Pakai mic Pak. Ya. Pakai mic Pak. Oke. Dalam keseharian saya pernah gitu ya, yang saya yakini imam saya itu beda mazhab dengan saya. Imam sholat maksudnya? Iya, imam sholat. Iya. Suaranya jadi horor gitu ya. Iya. Taib. Saya berada di barisan makmum, tapi saya tidak berniat sebagai makmum. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Sholatnya sah tapi tidak dapat keutamaan berjamaah. Iya. Oke. Jadi orang yang jadi makmum tapi tidak mengikuti imam, bahkan berniat keluar dari gerakan imam, dia dapat gugur kewajiban sholat tapi tidak dapat fadilah berjamaah. Berjamaah itu apa? Ju'ilal imam liyu'tamma bih. Hadis ini sahih. Imam dijadikan supaya untuk diikuti gerakannya. Imam kunut, kita kunut aja walaupun kita nggak berkunut. Walaupun kita tahu dia nggak semazhab dengan kita gitu. Nggak ngaruh. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid yang di situ adalah sampingnya ada komplek kuburan Imam Abu Hanifah, beliau nggak kunut. Nggak kunut di situ. Menghormati, bahkan orang udah mati, Pak. Orangnya udah mati, dihormati oleh beliau.
Itu imam salaf. Imam Syafi'i salaf bukan? Tahun berapa lahirnya? 150. Wafatnya tahun berapa? 204. Salaf bukan? Ya salaf. Kalau nggak salaf ya diapain ntar ini? Imam salaf menghormati orang yang beda mazhab dengan dia. Yang di kitab kalau ada kritik, itu kritik ke Abu Hanifah, Pak. Nanti silakan buka. Saya kan pagi-pagi itu senangnya baca salah satunya. Kitabnya ada 5 jilid lah. Yang cetakan paling murah. Cetakan mahalnya 10 jilidan. Itu kitab, kalau ada kritik terhadap imam, itu Imam Abu Hanifah yang dikritik. Atau Abu Yusuf muridnya. Atau Muhammad bin Hasan Syaibani. 3 imam ini yang dikritik. Hanafiyah semua, Pak. Tapi giliran dia sholat di masjid Imam Abu Hanifah, dia kunut nggak? Nggak. Orang mati dihormatin. Ini sekarang kita hidup, Pak. Kita nggak dihormatin mereka. Karena nggak ngerti salaf itu apa. Ya, salaf itu omong doang. Salaf. Nggak ada akhlak salaf dia warisi. Akhlak salaf ya begitu. Imam Ahmad pernahkah kemudian mengatakan Syafi'i ini ahli bid'ah? Karena Imam Ahmad mengatakan hadis kunut dhaif, Imam Syafi'i mengatakan hadis kunut sahih. Nggak pernah. Kenapa? Karena penilaian hadis bukan dari Nabi, tapi dari penelitian imam. Saya juga neliti hadis, Pak. Penelitian kita bisa beda-beda. Contoh, Imam Tirmizi bilang mengazankan bayi baru lahir, ya, itu hadisnya sahih. Kita teliti hadisnya dhaif. Cuma karena kita tahu diri, kita kemudian nggak bilang, wah kayaknya lebih pintar gua nih dari Imam Tirmizi. Enggak. Kita kemudian skip, jangan-jangan aku yang salah. Saya ikut Imam Tirmizi aja. Gitu. Ya. Gitu, Pak, ya. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan tentang tingkatan daripada akidah itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Tingkatan wabarakatuh. atau pembagian? Ya. Yang mana, Pak? Ya, dua-duanya. Oh, itu beda, Pak. Kalau tingkatan ada akidah awam, ada akidah intelektual, ada akidah antara intelektual dan ahli kolbu, ada akidah ahli kolbu, itu beda. Itu tingkatan. Akidah awam, nah itu yang dipelajari akidatul awam. Ini yang diajarkan oleh Habib Qais, ya, hafizahullah. Ada akidah intelektual, itu ilmu kalam namanya. Kalau orang udah mulai mikirin, bayang-bayangin Allah bertempat, ini dia belajar kalam wajib. Jadi kapan ilmu kalam wajib diajarkan? Kalau kekacauan tentang Allah bertempat, itu sudah mulai berkembang di kalangan masyarakat. Wajib, Pak, belajar kalam. Siapa yang ngomong gitu? Imam Ghazali. Karena ilmu kalam itu obat. Mengobati kejahilan dalam akidah. Oke? Terus yang ketiga, antara ahli akidah, ahli kalam dengan ahli kolbu. Ini transisi. Ini biasanya orang-orang yang belajar tarekat tasawuf, tarekat sufi, tapi belum mateng. Ya, lalu dia nulis-nulis sendiri, dia paham-pahami sendiri. Akhirnya kalau orang ngaji sama dia antara bingung dan enggak. Tapi enak gitu, asik. Naik lagi yang keempat, akidah ahli kolbu. Kalau ahli kolbu, inilah hakikat akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya semua ini usaha untuk mewarisi akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling nikmat itu yang keempat. Akidah itu bukan teori tapi rasa. Di keempat ini debat udah hilang. Kalau kamu yakin kepada Allah, jalani, gitu aja, Pak. Ya. Yakin Allah dekat, coba rasakan dekatnya Allah gimana. Begitu kalau dalam yang keempat itu. Kalau yang nomor 2, nomor 3 masih gimana sih dekatnya Allah? Masih nanya-nanya. Ya dekatnya bukan benda, bla bla bla. Oke. Kalau pembagian, macam-macam, Pak. Ada namanya akidah tauhid uluhiyah. Ini kalau versi kita Ahlus Sunnah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, 2 aja. Tapi oleh Ibnu Taimiyah dibagi tambah tauhid asma wa sifat. Tapi masing-masing definisinya sudah beda. Bagi kita tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah ini satu kesatuan walaupun namanya dibagi.
Apa arti rububiyah? Rob, pencipta. Allah pencipta. Kalau kita meyakini bahwa Allah betul-betul mencipta alam semesta, kita wajib menyembah Allah. Maka rububiyah uluhiyah sama. Ya, dia nggak usah dipisah-pisah. Nama istilahnya aja yang dibedakan. Tapi barangnya tidak boleh dipisahkan. Dia sama. Tapi bagi Ibnu Taimiyah, uluhiyah, rububiyah beda. Rububiyah itu akidahnya orang musyrik. Loh, orang musyrik berakidah, Pak. Orang musyrik bertauhid. Apa kata Ibnu Taimiyah? Tauhidul musyrikin. Tauhid orang-orang musyrik. Tauhid artinya mengesahkan, musyrik lawan mengesahkan. Gimana ceritanya tuh? Ah, ini kewalat orang mengharamkan ilmu mantik. Ibnu Taimiyah mengharamkan ilmu mantik. Dia tulis kitab Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Kritik terhadap ahli mantik, ya, kualat dia, ya. Akhirnya mantik itu kan untuk menjaga kalau nulis, kalau ngomong enggak amburadur. Ini jadi amburadur dia. Tauhid al-musyrikin. Enggak kacau tuh, Pak. Nah, bagi kita enggak ada istilah begitu. Musyrik enggak ada tauhidnya. Oh, dalilnya ada di Quran kata Ibnu Taimiyah. Surat Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ini tauhidnya musyrik. Loh, bukan. Ini bukan tauhidnya musyrik. Mereka belum bertauhid di situ. Itu kan walain, seandainya. Buktinya enggak ditanya kok mereka. Mereka nyembah berhala, itu kan walain, ya, pengandaian itu. Oke, cukup. Ya, ya, silakan Ibu. Apakah dari dalil nakli mereka nggak ada perbedaan, tapi dari dalil aklinya mungkin tadi saya sepintas dengar dari Ustadz mereka juga terpengaruh dengan Mu'tazilah. Mungkin cara berpikir Mu'tazilah itu yang berkembang sehingga dari furu'iyah ini apa istilahnya pendapat-pendapat yang jauh menyimpang dari Asy'ariyah gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ibu nanya tentang Asy'ariyah. Saya tanya tentang Wahabi. Tentang Wahabi yang mungkin dalil naklinya itu ada nggak pertentangan dengan Asy'ariyah? Oke. Gitu. Terima kasih. Ya. Apakah dalil nakli? Nakli itu dalil yang dinukil. Berarti Quran dan Sunnah. Adakah yang bertentangan dengan dalil-dalil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dalilnya nggak bertentangan, tapi istidlalnya yang bertentangan. Apa arti istidlal? Cara memahami dalil. Al-Qur'annya kita sama Salafi sama nggak? Sama. Qur'annya, sunnahnya sama, sholatnya sama 5 waktu sama. Kan lucu. Kok bisa? Ya itu. Cara memahami teksnya beda. Bedanya apa, Pak? Kita kalau memahami satu teks, kita nggak bilang yang beda dengan aku beda dengan Allah. Kita nggak bilang gitu. Mereka bilang yang harus diikuti hanya qala Allah wa qala rasuluhu. Enak banget ngomong gitu ya. Ya. Yang di luar ini tidak boleh diikuti. Antum lihat aja nih taklim-taklim mereka. Apa mereka selalu ngomong qala Allah wa qala Rasul? Enggak tuh. Ada satu ustadz dari awal sampai akhir satu hadis aja nggak muncul kadang. Akal-akalan dia aja. Malah ada hal yang diarab-arabkan padahal itu bukan hadis Nabi. Tahu kita orangnya. Tentang cium tangan diharamkan. Terus dia bilang apa? Cium tangan itu separuh sujud. Nisfus sujud. Akhirnya orang awam mengira itu hadis, dalil. Ya orang awam mana ngerti. Taunya ustaz sunnah gitu. Ya kan? Jadi perbedaannya di mana? Perbedaannya di cara memahaminya. Mereka memahaminya tidak bersanad, kita bersanad. Itu aja bedanya, Pak. Kita bersanad kepada imam kita dalam memahami satu teks, mereka enggak. Langsung saja ke Quran, langsung saja ke sunnah. Enggak perlu pakai imam. Jadi enggak pakai sanad dia. Ini yang membedakan. Contoh jenggot. Ya. Apa hadis jenggot kita enggak paham dari dulu? Paham. Imam kita udah jelaskan dari dulu. Oh, enggak boleh ikut imam.
Hadis ngomong A, ya hadis itu siapa yang menyampaikan? Kan imam juga. Bukhari imam bukan? Ya, nggak boleh ikut imam. Berarti nggak boleh ikut Bukhari dong. Tuh lupa dia kalau Imam Bukhari itu imam. Ya, Imam Bukhari apa? Hai, kayak gini-gini Pak. Kalau debat mereka itu lucu jadinya. Ya, kalau mau ngikutin ya, ketawa-ketawa sendiri kita. Dulu di waktu saya masih remaja, mereka ngotot ya tentang suatu hal. Saya tanya, kamu dapat dari mana? Oh, saya dapat dari kitab ini, kitab itu. Saya tanya, kamu baca nggak kitab Imam Ibnu Hibban? Oh, saya baca. Anak nggak sekolah, cuma tak sekolah SD, ngaku baca kitab Ibnu Hibban. Saya aja belinya waktu S2, Pak. Dia ngaku udah baca. Gimana ceritanya tuh? Ada yang tamatan SMK, ya? Ada tamatan SMA, ada yang manajer di perusahaan mana, itu berani bilang nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah. Lah kita yang bertahun-tahun ngaji ini nggak berani ngomong begitu. Dia berani ngomong gitu. Ini bahayanya. Perbedaan kita dengan mereka. Kalau kita memahami satu teks, kita nggak klaim ini paling benar. Kita cuma bilang semoga ini mendekati kebenaran. Kalau mereka bilang apa? Yang beda dengan ini, beda dengan Allah, beda dengan Rasulullah. Loh, kalau beda dengan Allah dan Rasul gimana ceritanya tuh? Kafir nggak tuh? Kafir, Pak. Ini yang mereka nggak sadari, ya. Jadi perbedaannya di cara memahami dalil, Bu. Kenapa berbeda? Karena mereka tidak mengandalkan imam, kita mengandalkan imam sebagai sanad kita. Karena imam itulah nanti nasab ilmu. Sebagaimana Habib itu punya nasab ke bapaknya, maka ilmu ulama itu punya nasab dari gurunya. Baru sah disebut ulama, baru sah disebut ustadz sunnah. Kalau enggak ya ngaku-ngaku aja. Udah Pak ya, udah 46. Saya ngeliat jam terus nih. Semoga kajian ini bisa jadi memperkuat kita, bukan untuk mendebat mereka. Jadi kalau tadi saya mengandai ente, kamu itu cuma ngajak Bapak berdialog dalam diri sendiri, supaya nanti nggak usah dipraktekkan dulu, di sini aja prakteknya. Ya, jadi nanti tolong jangan diniatkan berdebat. Niatkan, ya Allah saya ingin memantapkan apa yang saya yakini. Semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan. Allah ampuni kesalahan lisan, zallatul lisan. Allahumma ja'alna mimman ahabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang mencintai nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintainya zahir dan batin. Allah marzuqna ittiba'ahu. Ya Allah, jadikan kami orang yang Engkau beri kekuatan mengikuti sunnah-sunnahnya. Allahumma tawaffana ala millatih. Ya Allah, wafatkan kami dalam akidah yang diajarkan Nabi kami, dalam keyakinan yang diwariskan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran ya Rabbana matti'na bi ru'yatihi fid darain. Ya Allah, kami meminta berikan kami kehormatan memandang wajah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dunia ini, di saat kami wafat, bahkan nanti ketika kami di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.